Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dari Unis Basilius Aryaryanto, NIM 0484318114, Studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Tugas kedua praktikum hari ini, saya menjelaskan berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di atas silakan dibuat dalam basis data MySQL atau yang disebut MariaDB yang ada pada XML dengan tabel dokter, pasien, administration, pasien dokter, data, daftar dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai panduan mengerjakan. Langkah pertama, kita memahami konsep SQL menggunakan Entity Relation Diagram atau ERD. Kita mendownload dulu. Langkah awal, download XAMPP. Gunanya untuk mengontrol MySQL dalam website di phpMyAdmin. Langkah selanjutnya, kita menggunakan command propen dari Windows. Itu bisa melalui tombol Windows Win plus R, ketik run ketik cmd. Pada awal berikutnya, kita mempersiapkan perintah data, create, alter, dan drop. Posisi cmd harus directory. Pertama ketik cd -2 enter, cd -2 enter, terus cd spasi xampp /mysql/bin. Terus kita buka lagi MySQL min u root. Di situ kita sudah melalui akses NCB-nya. Create propernya cmd di show database. Akses melalui phpMyAdmin dapat diproses melalui browser http localhost phpMyAdmin. Hasilnya sama dengan tampilan melalui cmd, yaitu terdapat basis data, information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin, dan tes. Selanjutnya akan diajarkan gimana praktikum melalui cmd dan halaman PN. Perintah SQL untuk menciptakan sebuah basis data adalah create database, nama underscore database -2 enter. Melalui PHadmin dapat dilihat juga alternatif dari basis data, untuk menghapus drop database adalah drop database spasi nama database. Perintah SQL untuk menciptakan atau membuat tabel. Create tabel spasi create spasi tabel spasi nama, misalnya pasien, spasi ID seperti yang digambarkan atau dipraktekkan di halaman di video ini. Ini adalah create tabel. Menggunakan cmd melalui terlebih dahulu basis data, perintah user spasi nama spasi underscore database. Ini untuk melihat kegunaan atau menggunakan suatu database yang sudah di-create tadi.
Untuk melalui SQL, melalui PHP MyAdmin, pilih database rumah sakit. Nah, udah dilihat di video, praktikum ini sudah nampak PHP MyAdmin. Selanjutnya kita buat melalui CMD.
Selanjutnya nambah field pada tabel pasien dengan ID pasien, integernya 3, primarke dan auto increment, koma nama pasien, vikarnya kasih 30, koma alamat pasien, vikar kasih 100 dan jenis kelamin, vikarnya kasih 1. Selanjutnya dibuat dari tabel-tabel berikut sesuai dengan entity relation diagram. Pertama adalah administrator. Create tabel, ID admin seperti di video ini. Terus next, ID dokter. Next lagi sama. Yang diperhatikan adalah integernya primarke auto increment, vikarnya 30, vikar juga 100, kasih semua sesuai dengan kebutuhannya. Dokter admin, create tabel dokter underscore admin. Integernya juga dilihat semua sesuai dengan kebutuhan. Terus membuat tabel lagi pasien dokter, create tabel pasien underscore dokter. Integernya 3, ID dokter integer 3, ID pasien integernya 3. Untuk periksa dan tidak pakai vikar, resep dokter vikarnya kasih 100 sesuai dengan video link berikut ini. Berikutnya create tabel ID daftar, ID pasien, ID admin sesuai dengan berikut video ini. Sesudah membuat data atau membuat tabel create data, kita bisa dapat melihat di CMT. Caranya show spasi tabel titik koma 2 enter, mengeluarkan tabel berikut sesuai gambar di video ini. Ini adalah langkah-langkah yang sudah saya buat dari CMD dan berikut dari PHP Edit ini. Selanjutnya muncul tabel yang dibuat sebelumnya namun belum terrealisasi. Nah, tabel berikut akan terrealisasi atau dijadikan forget key. Nah, kita akan menghubungkan melalui PHP MyAdmin or design generate create relationship. ID dokter forget key-nya on delete KCD, on update KCD. Langkah berikutnya adalah menambah tabel dalam daftar kolom. Insert adalah perintah DNL untuk memasukkan data ke tabel. Rumus SQL insertnya adalah insert spasi into nama spasi nama tabel, value dan daftar nilai. Kita akan buat insert spasi into spasi pasien. Sesuai dengan video tersebut, kita akan bisa lihat pasien ada jumlah berapa, nama pasien, ID pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value-nya isi nomor, nama, jalan, jenis kelamin kasih nomor, bisa dari huruf atau angka. Dari menu select sudah bisa dilihat untuk data insert untuk tadi daftar pasiennya sudah dapat, misalnya select spasi bintang spasi from spasi pasien titik 2 enter. Kita bisa dapat data pasien tersebut dalam tabel CMD. Untuk PHP MyAdmin-nya kita bisa lihat di browser.
PHP mapping di rumah sakit, terus di pasien. Di browser kita dapat tabel pasiennya ada berapa. Angka selanjutnya select tak bersyarat. Dengan perintah mengambil data tabel dengan syarat tertentu. Rumusnya adalah select spasi from spasi where spasi file nama filenya. Kita coba select spasi nama pasien, koma, spasi jenis kelamin, spasi form pasien, spasi where, spasi jenis underscore kelamin. Ini akan membuat kolom bersyarat tertentu. Jadi kita bisa melihat nama pasien dan jenis kelamin. Untuk join tabel PHP adminnya kita bisa lihat di browser. Kita bisa mengulangi mengklik atau mengeklik ID nama pasien dan jenis kelamin aja. Select join antar tabel. Bisa dilihat di video berikut ini. Untuk rumus fungsi matematika secara umum adalah sebagai berikut. Select fungsi matematika. Ini adalah select count ID pasien from pasien. Bisa dilihat dari video ini akan menampilkan tabel count atau ID pasien. Select fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah dan fungsi string. Mengambil data dari kiri, X adalah nama kolom, N adalah nama jumlah karakter. Mengambil data dari kanan, X adalah nama kolom, N adalah jumlah karakter. Mengambil data dari tengah, X adalah nama kolom, N adalah posisi N. Z adalah jumlah karakter. Secara umum, rumus untuk fungsi string adalah sebagai berikut. Select spasi bintang spasi form pasien. Enter. Where spasi left dalam kurung alamat underscore pasien, koma 2, koma dalam kurung lagi tanda jumlah ketik 1 jalan ketik 1 lagi kasih ketik 2 lagi. Akan muncul sebagai berikut video CMD nya. PHP adminnya sesuai dengan jalan nama pasien. Akan disebutkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Select backend. Untuk mengambil-lampirkan data tertentu, satu dari nilai, rumusnya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan video yang tertera ini untuk praktikumnya. Ini saya buat dengan sesuai IRD-nya dan sesuai perintah CMD-nya. Fungsi backend atau select leg merupakan fungsi pengambilan data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumus umum SQL leg adalah sebagai berikut. Rumus select form pasien. Bisa dilihat PHP admin-nya juga. Saya terfokus dari CMD-nya dulu untuk SQL-nya. Bisa select order. Fungsi select order merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik ASD dan menurun DSC. Rumus umum pengurutan data adalah sebagai berikut untuk CMD-nya. Yang tertampil adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Untuk update data atau update nama pasien, perintahnya adalah update spasi nama pasien, set
spasi nama pasien, where kode pasien atau nilai kode yang dirubah. Sesuai data update pasien, set nama pasien, sesuai keinginan merubah nama, pas enter, where ID pasien, nomor urut ID pasien. Fungsi delete yang terakhir, perintah dari CMD. Rumus umum delete adalah sebagai berikut: delete spasi form spasi nama tabel spasi where spasi nama pasien spasi jumlah spasi nomor nilai ID. Pada praktikum ini Anda silakan memilih perintah SQL. Pada menu terakhir silakan delete form pasien untuk ID pasien yang Anda inginkan. Untuk langkah terakhir kita sudah dalam delete. Fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Ini adalah CMD terakhir. Juga bisa digunakan untuk PHP admin. Tinggal lihat dari browser, terus ketik delete sesuai perintahnya. Saya akhiri video praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan query language atau SQL dan data manipulasi language atau DML dalam pengelolaan basis data melalui serangkaian kegiatan praktis serta mampu mengintegrasikan perintah-perintah dasar seperti create, alter, dan drop. Itu di halaman awal tadi atau di video awal tadi. Terus kita melakukan DML adalah drop, select, insert, update, dan delete. Itu di CMD tadi, efektif dalam berbagai skenario. Penerapan konsep-konsep tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman teror kritis, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis dan relawan dengan kebutuhan industri teknologi informasi saat ini. Praktikum ini menjadi landasan penting dalam pengembangan komunikasi di bidang sistem basis data, khususnya dalam hal manipulasi dan pengelolaan dan secara sistematis. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama pelaksanaan praktikum ini. Semoga pengalaman yang diperoleh dalam menjadi bekal berharga dalam pengembangan akademik dan profesional di masa mendatang. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera.